mulai berpikir bagaimana bumi yang kita pincak ini terbentuk, di tengah gelapnya alam semesta, tersembunyi sebuah dunia kecil berwarna biru yang berbeda dari segalanya. Ia bukan yang terbesar, bukan yang paling terang, bukan pula yang tertua. Namun di sanalah kehidupan menari, bernyanyi bersama angin, tumbuh dalam pelukan cahaya, dan bermimpi di bawah bintang. Itu adalah bumi, tempat di mana air mengalir, langit bersenandung, dan makhluk bernama manusia menatap langit dan bertanya, dari mana semua ini berasal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Estiadi Gustina dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang sangat menarik, yaitu bumi sebagai ruang kehidupan. Coba deh kalian pikirkan sejenak, kenapa sih kita bisa hidup di bumi, bukan di planet lain seperti Mars atau Venus? Yuk kita pelajari bersama-sama. Hey Merkurius, kenapa sih cuma dia yang ada kehidupan? Kita semua planet kan? Mana gue tahu. Well, gue tahu kok. Hey, matahari nggak suka kalau kita keluar dari orbit. Ya kali ini aja lah. Lagi pula, alasan bumi punya kehidupan adalah karena dia ada di dalam zona Goldilocks. Goldie apa tadi? Oh, gue pernah dengar tuh. Itu adalah sebuah area spesifik di orbit bintang, di mana di sebuah planet, air nggak terlalu panas buat menguap, dan nggak terlalu dingin untuk membeku. Apa pentingnya mereka harus ada di orbit? Lu mau jawab, Merkurius? Apa lu nggak sadar betapa panasnya kita? Dan betapa dinginnya Uranus? Iya ya. Maaf, iya, gue sadar. Jadi, coba sebut deh. Apa perbedaan kita dan Uranus? Sekali lagi, maaf. Apaan sih yang lucu? Iya, gue juga nggak ngerti joknya mau kemana. Lu pada kocak banget. Cepat kasih tahu gue apa perbedaan antara gue dan Uranus. Kita itu lebih dekat matahari, jadi kita lebih panas. Oh. Jadi, kalau lu memposisikan diri lu di jarak yang pas dari matahari, lu bakal punya kesempatan buat memiliki kehidupan, kayak si bumi. Bumi adalah salah satu dari 8 planet di tata surya kita. Letaknya urutan ketiga dari matahari. Posisi ini sangat penting karena bumi berada di zona yang disebut zona layak huni. Tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Disinilah air bisa tetap dalam bentuk cair, udara punya komposisi yang pas untuk bernapas, dan suhu rata-rata cocok untuk makhluk hidup. Kalau dibandingkan dengan planet lain, misalnya Venus, itu terlalu panas dan juga Mars yang terlalu dingin. Hanya bumilah yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Ini menjadi rumah bagi semua makhluk hidup dari tumbuhan, hewan, hingga manusia. Bumi memberikan kita segalanya, air, tanah, udara, dan energi matahari untuk kita. Kalau begitu, apa sih hal penting yang membuat bumi bisa layak dihuni? Betul, ada air, udara, dan juga tanah. Nah, teman-teman, bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang paling luar itu disebut kerak bumi, tempat kita hidup dan melakukan aktivitas. Lalu di bawahnya itu ada mantel bumi, dan yang paling dalam adalah inti bumi. Pergerakan lapisan bumi ini membuat terbentuknya pegunungan, gunung berapi, bahkan gempa bumi. Jadi, kalau kita melihat gunung atau lembah, itu adalah hasil dari proses panjang dari pergerakan bumi. Kerak bumi yang keras ini juga menjadi tempat tumbuh-tumbuhan, tempat hidup hewan, dan tempat manusia membangun rumah, sekolah, kota. Jadi bisa dibilang kerak bumi adalah punggung kehidupan. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Mengapa bumi disebut sebagai ruang kehidupan? Bumi menyediakan semua yang dibutuhkan makhluk hidup. Ada di daratan, lautan, udara, air, tanah, dan juga sinar matahari. Semua itu saling berinteraksi dan membentuk yang disebut biosfer, yaitu lapisan tempat hidup makhluk hidup. Manusia memanfaatkan ruang di bumi untuk berbagai aktivitas, misalnya daratan untuk pertanian, di pantai untuk perikanan, dan di pegunungan untuk pariwisata.
Tapi ingat ya, ruang di bumi ini tidak bisa digunakan sembarangan. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi alam. Misalnya, daerah yang rawan banjir tidak cocok untuk pemukiman, dan lahan miring sebaliknya digunakan untuk tanaman keras agar tidak terjadi longsor. Nah, siapa yang bisa kasih contoh bagaimana manusia memanfaatkan ruang di sekitar tempat tinggalnya? Coba sebutkan di kolom komentar atau tulis di buku catatan kalian ya. Sayangnya, teman-teman, manusia sering lupa bagaimana bumi ini punya batas. Namun sayangnya, masih banyak manusia yang membuang sampah ke sungai sehingga mengakibatkan saluran air jadi tersumbat, sehingga bisa membuat bencana alam yang besar seperti terjadinya banjir, dan juga bisa mengakibatkan bencana yang lebih besar seperti angin puting beliung, badai, dan masih banyak lagi. Dan juga bisa mengakibatkan bencana yang lebih besar seperti gunung meletus, dan juga bisa mengakibatkan longsor. Kondisi bumi sekarang tidak baik-baik saja, pemanasan global, pencemaran, dan hilangnya Hutan hutan. yang ditebang, laut yang tercemar, dan udara yang kotor karena asap kendaraan dan juga pabrik. Akibatnya, bumi menjadi tidak nyaman lagi, hewan kehilangan habitatnya, dan udara menjadi panas, dan iklim berubah tidak menentu. Inilah yang kita sebut perubahan iklim. Kalau dibiarkan, maka ruang kehidupan di bumi akan menjadi sempit dan berbahaya, bukan hanya untuk hewan, tapi juga untuk manusia. Tapi, kabar baiknya, kita semua bisa menjaga bumi. Caranya sederhana. Pertama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kedua, biasakan menanam pohon di sekitar rumah. Ketiga, hemat energi dan air. Ingat, tindakan kecil kalau dilakukan bersama-sama akan menjadi dampak besar bagi bumi. Kita juga bisa mulai dari sekolah, misalnya membuat tanaman hijau, memilih sampah, atau membersihkan saluran air agar tidak tersumbat. Jadi teman-teman semuanya, sekarang kalian tahu kan kenapa bumi disebut sebagai ruang kehidupan? Karena hanya disinilah unsur kehidupan bisa saling melengkapi. Bumi bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga bumi dengan penuh cinta agar tetap menjadi rumah yang nyaman untuk kita dan generasi yang akan mendatang. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semakin cinta dengan planet kita yang luar biasa. Terima kasih telah menyimak dan jangan lupa cintai bumi mulai dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tenang saja, kita semua masih bisa menjaga bumi. Mulai dari hal kecil seperti menanam pohon, lalu merawatnya, dan rajin menyiramnya agar tumbuh subur. Kita juga bisa menjaga kebersihan dengan memungut sampah di sekitar rumah atau di pantai, supaya laut tetap indah dan terjaga. Lakukan hal ini agar bumi kita terjaga. Langkah kecil seperti ini, jika dilakukan bersama-sama, akan menjadi hal besar. Maka dari itu, ayo lestarikan bumi ini agar kita nyaman untuk di sini.